Bentar, buka keluar. Nah, ini kita lihat dulu teorinya untuk uji asumsi klasik. Ya. Uji normalitas yang pertama, yaitu uji normalitas itu bertujuan untuk menguji ya, apakah di dalam model regresi variabel pengganggu atau variabel residual itu memiliki distribusi normal. Nah, asumsinya ya, pada uji T dan uji F itu nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau misalnya tidak terdistribusi normal atau asumsinya dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Ya, jadi hasil uji T dan uji F itu menjadi tidak valid. Ya. Untuk jumlah sampel kecil ya. Jadi karena kita kan hanya menggunakan 55 sampel 100 itu termasuk sampel kecil. Jadi ini harus terpenuhi untuk normalitasnya. Ya. Kemudian uji normalitas itu dapat dilihat dengan menggunakan analisa grafik, yaitu nanti yang Anda gunakan itu adalah grafik normal PP plot ya. Nanti akan saya tunjukkan yang seperti apa. Nah, di sini keterangannya, jadi untuk menentukan apakah data terdistribusi normal, maka pada grafik normalitas tadi, nah grafik normal PP plot itu Anda lihat jika data menyebar di sekitar garis diagonal, jadi garis diagonal itu garis dari ujung kanan, misalnya kanan atas ke kiri bawah, atau sebaliknya ya. Jadi garis yang melintang, ya. Bukan yang horizontal ataupun yang vertikal, tapi yang melintang. Jadi jika data itu menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ya, maka itu dikatakan terdistribusi normal. Atau garis histogramnya, Anda kemarin untuk ini grafik histogram, grafik normal, ya, distribusi normal yang bentuknya seperti lonceng. Jika itu menunjukkan bentuk lonceng seperti itu, maka itu bisa dikatakan polanya merupakan pola distribusi normal. Ya. Nah, jika dia memenuhi asumsi normalitas, maka analisa bisa dilanjutkan. Ya. Tapi jika datanya itu menyebar, ya, atau tidak mengikuti arah garis diagonal, ya, atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Jadi kita bisa mengatakan bahwa data tidak terdistribusi normal. Kalau tidak terdistribusi normal, berarti kita tidak bisa melanjutkan analisa. Jadi data itu harus dibetulkan dulu, ya, seperti itu. Sudah, kemudian teorinya sudah selesai dulu. Nah, untuk uji asumsi klasik, maka data itu didapatkan dari hasil analisa regresi. Jadi uji asumsi klasik, kemudian analisa regresi, dan uji hipotesa itu semuanya melihat dari hasil analisa regresi. Karena itu nanti analisa regresi berganda itu akan banyak tabel dan grafik yang dihasilkan. Anda harus bisa melihat kemana atau di mana data yang digunakan, apakah itu untuk uji asumsi klasik maupun untuk uji T, ya, atau uji F, ya. Nah, dari pengertian ini berarti sebelum kita bisa mengecek hasil analisanya atau hasil ini uji normalitasnya itu, maka kita harus melakukan analisa regresi berganda. Karena itu kita akan ke ini kita akan ke data latihan SPSS. Nah, jadi data ini kemudian kita buka untuk analisa regresi berganda, itu analyze, ya. Kemudian regression, ya. Ini automatic linear modeling ini ya.
bukan. Analyze, regression, and linear aja. Ya, jadi analyze, regression, linear. Ya. Kemudian kita lihat kotak sebelah kiri, kita di kotak dialog linear regression. Sebelah kiri ini adalah item-item yang akan kita pilih untuk kita masukkan di dalam ini analisa regresi. Kemudian Anda lihat di sebelah kanan ini ada kotak tulisannya dependent. Jadi ini tempatnya variabel dependent. Ya. Anda tahu variabel dependent atau variabel tergantung itu adalah variabel apa? X atau Y? Variabel dependent itu variabel X atau variabel Y? Siapa yang bisa menjawab? Kok Anda tidak bisa menentukan? Nanti Anda salah memasukkan. Apa variabel dependent itu variabel tergantung ya, sementara yang independennya adalah variabel bebas. Jadi yang dependent ini yang Y atau yang X? Yang Y, Bu, itu. Oh ya, betul. Jadi ini adalah tempat variabel Y, ya, karena tergantung. Sementara yang independen itu adalah tempat variabel X, ya. Nah, kita perlu memilih dulu untuk dependent yaitu Y total ini X ya. Jadi kita tidak menggunakan item, maka itu kenapa kemarin Anda harus menjumlahkan dulu skor-skor dari masing-masing item untuk setiap variabel itu karena nanti akan kita pakai adalah variabelnya, tidak itemnya. Jadi Y total. Kemudian independen karena kita punya 3 variabel X, maka kita masukkan tiga-tiganya. Kita blok, kita pindahkan ke independen. Ya. Itu kemudian setelah ini yang bawah ini tidak perlu ya. Ini jadi ini untuk jika Anda selection variabel. Jadi jika Anda tidak menggunakan semua variabelnya ya. Atau ini untuk case label. Nah, ini kita tidak akan mempelajari yang ini ya. Maka kita hanya perlu masukkan variabel Y-nya dan variabel X-nya. Dan kita lihat untuk statistik. Nah, statistik ini kita bisa memilih yang R square change ya. Deskriptif kita tidak perlu. Kemudian collinearity diagnostik boleh ini untuk multicollinearitas ya. Setelah itu kita continue. Plot ini untuk grafiknya. Ya. Untuk grafik Y yang harus ingat ya, untuk grafik dependency ini adalah Z prediction. Kemudian untuk variabel X-nya adalah S residual. Nah, ini yang plot, ini adalah grafik histogram, ini adalah grafik normalitas yang berbentuk lonceng itu, dan ini yang akan kita pakai untuk analisa uji normalitas, yaitu normal probability plot atau disingkat normal PP plot. Ini kita jangan lupa beri tanda cek ya. Jadi yang harus perhatikan untuk Y-nya adalah Z pred atau Z prediction, X-nya adalah S residual. Continue. Kita lihat yang perlu di-save apa. Itu terserah Anda bisa yang nilai unstandardized, tapi kalau misalnya Anda tidak memerlukan, tidak ada yang Anda cek juga tidak apa-apa. Ya. Kalau Mahalanobis apa ini untuk membetulkan data ini. Jadi untuk melihat apakah ada yang outlier atau tidak. Jadi tidak perlu ya. Kita continue lagi aja. Tapi mau yang unstandardized atau standardized ya. Residualnya yang student size. Continue ya.
Kemudian untuk option ini tidak perlu karena signifikannya kita menggunakan 0,05. Style ini juga tidak perlu, bootstrap tidak. Jadi kita oke saja. Kita oke. Sekarang kita melihat ke output. Nah, untuk hasil regresi, ya, terakhir kemarin kita reliability statistik, regresi, ini Anda bisa cek variabel dibandernya Y total, sedangkan ininya X1, X2, dan X3 yang dijadikan scatter plot atau ini normal PP plot adalah Z spread sama S residual ya. Sekarang kita lihat tabel yang kita perlukan, yang perlu kita lihat untuk hasil, Anda lihat nanti hasil regresi itu banyak loh, banyak sekali. Chartnya juga banyak ya. Seperti ini ya. Kita lihat dulu dari atas. Ini kita tidak perlukan untuk variabel enter remove. Model summary. Model summary ini kita gunakan untuk koefisien determinasi karena Anda akan menggunakan adjusted R-square. Nah, kemudian ANOVA kita gunakan untuk melihat UGF. Ya. Kemudian koefisien ini kita bisa kita melihatnya untuk uji T dan multiko PIF ya. Kemudian linear diagnostik ini ya kita tidak memerlukannya, residual tidak. Kemudian lihat chartnya. Nah, ini adalah chart distribusi normal. Nah, ini adalah normal PP plot yang akan kita gunakan untuk uji normalitas. Sementara yang scatter plot ini kita gunakan untuk uji heteroskedastisitas. Ya. Jadi sudah semua ya. Kemudian untuk satu lagi untuk koefisien, kita juga akan menggunakannya untuk persamaan regresi. Jadi di tabel koefisien ini ada persamaan regresi, ada uji T, ada uji multiko. Jadi 3 uji ada di koefisien. Ya. Kalau ANOVA ini hanya untuk uji F, untuk model summary ini untuk uji untuk koefisien determinasi. Jadi semuanya sudah ada di regresi. Nah, di sini sebenarnya ada yang mungkin hasilnya kurang ini, tapi tidak usah kita pedulikan. Pokoknya yang jelas Anda tahu data mana yang Anda gunakan untuk setiap analisanya, ya. Dan jangan sampai lupa, jadi Anda harus mengingatnya karena itu nanti keluar di UAS ya. Tabel-tabelnya ini. Sekarang berarti untuk uji normalitas yang kita pakai adalah normal PP plot ya. Jadi ini kita copy ya. Normal PP plot untuk regression standardized residual ya, independent ini ya. Kita copy. Ya, sekarang kita ke sebentar, belum saya buka yang ini. Bab 4. Sekarang kita buka bab 4. Kita lihat terakhir adalah uji reliabilitas ya. Sekarang 4 ini Anda lanjut. Kemarin tugasnya Anda menyelesaikan sampai Y ya. 433 berarti 434.
Uji asumsi klasik. Nah, seperti diketahui untuk jadi uji asumsi klasik itu dilakukan klasik. Sebelum analisa regresi berganda. Dan uji hipotesa ya. Nah, uji asumsi klasik harus terpenuhi semua ya. Kalau tidak, maka analisa tidak bisa dilanjut ke analisa regresi maupun uji hipotesa. Jadi di sini syarat untuk analisa regresi dan uji hipotesa bisa dilaksanakan ya, bisa dilakukan adalah asumsi klasik harus terpenuhi semua. Nah, di sini ada 3 uji asumsi klasik ya. Yaitu, jadi kita yang pertama adalah uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga adalah uji heteros. Ini ada 3. Sekarang kita akan melihat dulu yang pertama. Untuk uji normalitas tadi analisa regresi atau analisa regresi berganda maupun uji hipotesa ini bisa dilakukan jika data terdistribusi normal. Jadi ini uji normalitas itu kan untuk melihat apakah data terdistribusi normal. Jadi ini syarat yang harus dipenuhi ya, data harus terdistribusi normal. Karena kalau tidak terdistribusi normal, ya, maka analisa tidak bisa dilanjutkan. Data dikatakan terdistribusi normal jika titik-titik data pada grafik ya. Oh, ini grafiknya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat pola data pada grafik
normal plot. Ini saya insert aja. Ya. Jadi uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat pola data pada grafik normal ppplot. Ya, data dikatakan terdistribusi normal jika titik-titik data tadi berada di sekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Ya. Tadi nih, ya. Jadi misalnya grafik ppplot dapat dilihat pada gambar 1. Ya, normal ppplot ya yang kita ambil tadi. Kita beri dulu judul gambar 1. Grafik normal ppplot. Sumber. Iya, jadi 41. Ini untuk uji normalitasnya. Maka kita lihat titik-titik itu ya bulat-bulat ini ya. Jadi apakah dia itu berada di sekitar grafik diagonal atau mengikuti garis diagonalnya? Berarti karena ini kelihatan kan garis diagonal kan kelihatan jelas dari kiri bawah kanan atas dan titik-titiknya ini ada di sekitarnya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa data terdistribusi normal. Jadi berdasarkan gambar 41 grafik normal ppplot terlihat ya bahwa titik-titik data atau pola data ya, atau titik-titik data berada di sekitar garis diagonal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Distribusi normal. Nah, berarti asumsi pertama sudah terpenuhi ya. Karena persyaratan pertama bahwa data harus terdistribusi normal supaya analisa bisa dilanjutkan ke analisa regresi maupun uji hipotesa.
Nah, ini untuk menjelaskan ya. Tapi secara teori tadi sudah saya tunjukkan untuk penjelasan tentang distribusi normal. Nah, kalau sudah kita akan melanjut ke uji multikolinearitas ya. Kita stop sharing dulu, sekarang saya buka yang teorinya lagi ya. Sekarang kita melihat uji multiko. Apa yang dimaksud dengan uji multiko ya? Sini menurut Ghazali, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel Jadi uji multiko itu untuk melihat apakah ada korelasi antar variabel bebasnya. Maksudnya korelasi itu apakah X1 punya korelasi yang tinggi dengan X2 atau dengan X3. Dan itu menyalahi ya. Karena model regresi, jadi persamaan regresi nanti yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi. Karena apa? Karena ya, kalau berkorelasi, ya, maka variabel itu mengukur hal yang sama dan itu tidak mungkin. Jadi kalau misalnya X1 dan X2 itu punya korelasi yang tinggi, berarti X1 dan X2 itu mengukur hal yang sama. Padahal kita tahu bahwa X1 ya mengukur hal berbeda dengan X2. Misalnya X1 harga, misalnya X2 kualitas produk, nah itu harusnya kan mengukur sendiri-sendiri. Yang harga yang mengukur harga, yang kualitas produk yang mengukur kualitas produk. Tapi ketika uji multiko kemudian terjadi korelasi antara kedua variabel itu, nah itu berarti menyalahi asumsi regresi. Ya. Jadi di sini model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Ya. Nah, untuk ini ya, untuk uji multiko, maka asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa data harus bebas dari multiko, karena multiko itu masalahnya, ya, yang menjadi problemnya. Karena itu supaya analisa berikutnya itu bisa dilakukan, diteruskan, analisa selanjutnya itu bisa dilaksanakan, maka asumsi kedua yaitu untuk uji multiko, data harus terbebas dari multikolinearitas, dari masalah multikolinearitas. Ya. Ini apa? Untuk mendeteksi ada tidaknya multiko yaitu nilai kuadrat yang dihasilkan oleh model regresi sangat tinggi, tapi secara individu variabel ini tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen. Jadi nanti nilai R kuadratnya pada koefisien determinasi itu nilainya besar, tapi koefisien regresinya itu, koefisien untuk variabel regresi itu sangat kecil atau tidak signifikan. Ya. Nah, kemudian jika antar variabel ini korelasinya sampai 0,9, nah itu berarti ada multiko. Ya. Nah sekarang cara mendeteksi ada tidaknya multiko yaitu di sini. Ya, jadi kita bisa lihat dari nilai toleransinya, tolerance, atau nilai variance inflection factor atau VIF. Ya. Persyaratannya ya, agar bebas dari multiko yaitu kita lihat nilai cut off-nya. Cut off-nya itu nanti ada di tabel. Ya. Jika nilai toleransi itu kurang dari 0,1 atau nilai variance inflation factor-nya VIF itu lebih besar dari 10, itu berarti terjadi multikolinearitas. Ya.
persyaratannya adalah apakah VIF melebihi 10 atau nilai toleransinya kurang dari 0,1. Jika ini terpenuhi maka terjadi multiko. Padahal untuk syarat multiko itu harus bebas. Kalau bebas ya berarti ini harus kebalikannya. Jika VIF-nya kurang dari 10 atau nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1, maka dikatakan data terbebas dari masalah multikolinearitas. Ya. Jadi di sini ini nilai untuk menunjukkan multiko, padahal yang harus dipenuhi asumsi klasiknya itu adalah harus terbebas. Karena itu harus berlawanan dari angka ini, ya. Jadi lebih besar dari 0,1 atau lebih kecil dari 10 itu baru terbebas dari multiko. Ingat ya, ini yang harus diingat-ingat ya. Karena nanti kalau Anda ujian untuk menjelaskan uji multiko jangan sampai terbalik, ya. Jadi supaya terbebas dari multiko, maka nilai VIF harus lebih kecil dari 10. Karena kalau lebih besar dari 10 berarti ada multiko. Berarti harus lebih kecil supaya bebas. Ya, persyaratannya adalah harus bebas multiko. Atau ini salah satu saja. Jadi Anda tidak perlu melihat dua-duanya. Karena itu saya menyarankan pakai yang VIF saja, ya. Karena VIF lebih kecil dari 10 itu otomatis, toleransinya itu pasti lebih besar dari 0,1. Ya. Karena ini selalu berhubungan. Jadi kalau ini lebih besar 10, ini lebih kecil. Kalau ini lebih kecil dari 10, maka toleransi lebih besar. Jadi itu sudah satu paket. Maka yang perlu dilihat hanya VIF saja itu tidak masalah, ya. Ini ya, jadi untuk multiko asumsi yang harus dipenuhi adalah data harus terbebas dari masalah multikolinearitas. Agar terbebas, maka ini persyaratannya ini harus dibalik. Jadi harus lebih kecil dari 10. Nanti di bab 4 kita menulis untuk asumsi terpenuhinya, ya. Sekarang kita tutup, kita lihat ke file outputnya. Yang mana untuk uji multiko. Ini tadi untuk regres normalitas multiko tadi saya jelaskan, yaitu ada di tabel koefisien. Nah ini collinearity statistik. Anda akan lihat ketika VIF kecil maka toleransinya besar. Jadi ini VIF 1,3. Toleransinya 0,7. 0,7 kan berarti di atas 0,1. Jadi ini sudah satu paket. Kalau VIF kecil, toleransi pasti besar. Ini VIF-nya yang X2 VIF 1,121. Yang ketiga VIF-nya 1,247. Ini keterangannya bebas atau terjadi multiko? Bebas multiko atau terjadi multiko? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bebas multiko atau terjadi multiko? Ini desimal ya, 1,3, 1,1, 21, 1,243. Terjadi multiko atau bebas multiko? Bebas. Ya, bebas multiko karena semuanya ini lebih kecil dari angka 10. Tadi kan batasannya jika lebih besar dari 10, misalnya ini ketemu 11 atau 12, nah itu baru kita mengatakan terjadi multiko. Nah, karena itu kita copy saja tabel koefisien. Kita ke bab 4. Sekarang kita melanjutkan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas untuk melihat apakah antara variabel bebas
terjadi korelasi yang tinggi. Jadi ini menyalahi korelasi yang tinggi ini berarti menyalahi asumsi regresi. Karena asumsi analisa regresi yang baik itu jika tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Ya. Ini persyaratan yang harus dipenuhi adalah data harus terbebas dari masalah multikolinearitas linearitas. Persyaratan agar data nggak usah pakai agar, persyaratan data terbebas dari masalah multiko adalah nilai variance inflection factor. Nah, tadi kan nilai cut off untuk terjadi multiko itu kan VIF lebih besar 10. Berarti untuk terbebas itu kita balik. Tanda lebih besarnya menjadi lebih kecil. Jadi harus lebih kecil dari 10. Tapi atau nilai tolerance lebih besar 0,1. Desimal untuk toleransinya. Nilai VIF dapat dilihat pada tabel koefisien. Koefisien dalam kurung kolom VIF. Ya. Jadi harus diingat-ingat untuk persyaratan bebasnya karena untuk memenuhi asumsi klasiknya ini data harus terbebas ya. Dan untuk melihat apakah data terbebas, Anda lihat apakah VIF-nya lebih kecil dari 10 atau nilai toleransi lebih besar dari 0,1. Jadi ini kita sekarang masukkan tabel koefisien. Besar ya. Saya ganti dulu orientation-nya ke landscape. Kita kecilkan dulu. Tabel layout auto fit content. Nah, sudah. Kalau sudah kecil kita kembalikan ke potret. Nah, ini ya. Kita beri garis dulu sebentar.
tabel berapa ya 9 10. Kemarin untuk reliabilitas X1 itu tabel 49, X2 410, X11 412, 413. Di sini. Sumber data diolah. Nah, kita lihat yaitu tabel koefisien kolom VIF, yaitu kolom paling kanan. Dan toleransinya ada di sebelah ini. Jadi ini semuanya ya, karena kurang dari 10, nilai toleransi semua lebih besar dari 0,1, 0,7, 0,8, 0,8, berarti berdasarkan tabel 413 terlihat bahwa semua nilai VIF lebih kecil dari 10. Ya, jadi Anda bisa tulis lagi di situ, dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1. Kok 0,21, 0,1. Nah, demikian data terbebas dari masalah multikolinearitas. Ini ya, jadi yang Anda lihat adalah kolom yang paling kanan. Sekarang kita ke uji heteros. Ya. Ya, teorinya dulu. Uji heteroskedastisitas menurut Ghazali itu adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residualnya itu tetap, maka itu disebut homus ya, kedastisitas ya. Homus kedastisitas ya. Nah, kalau di dalam grafik homus kedastisitas itu bisa kalau sama dalam pengamatannya itu sama, maka itu akan membentuk dua garis horizontal ya. Dan jika berbeda itu disebut heteros ya. Nah, yang harus dipenuhi di dalam uji asumsi klasik yaitu data harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Jadi ini ya varians dari residual itu harus mengikuti ketentuan homoskedastisitas. Jadi harus bebas dari heteros ya. Jadi model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi atau terbebas dari heteroskedastisitas. Ya.
Nah, untuk mendeteksi apakah data terbebas dari heterus, maka bisa digunakan grafik scatter plot ya. Nah, untuk grafik scatter plot ini akan dilihat ya, jika data tidak membentuk ya, jadi menyebar di antara ini ya, nilai Y ya, dan menyebar tidak membentuk pola tertentu, menyebar di atas dan di bawahnya ya, pada sumbu 0 dan Y atau 0 dan min Y ya, maka itu berarti terbebas dari masalah heterus. Kalau yang atas itu kalau membentuk pola dan tidak teratur, bergelombang, melebar, menyempit, ya, maka itu mengindikasi ada heterus. Jadi yang kita pakai untuk persyaratan supaya bebas heterus itu yang kedua. Jadi jika tidak ada pola yang jelas atau titik-titik menyebar di atas atau di bawah sumbu 0 dengan Y dan min Y, maka itu bebas dari masalah heterus. Itu dari grafik scatter plot ya. Kemudian persyaratannya yang kedua, ini yang kita cek ya, untuk apakah memenuhi bebas heterus. Jadi persyaratannya, saya ulang, pada grafik scatter plot, maka data itu menyebar di atas atau di bawah sumbu 0 dan sumbu Y, Y atau min Y, kemudian tidak membentuk pola tertentu, maka itu bebas dari heterus. Ya. Tapi jika membentuk misalnya bergerombol di ujung, ya titik-titiknya, atau bergelombang, atau melebar, menyempit, ya, maka itu mendeteksi adanya heterus. Ya. Tapi kalau tidak ada pola, maka itu bebas heterus. Ini teorinya. Ya. Sekarang kita melihat yang mana grafik scatter plot. Ya. Kita ke output. Grafik scatter plot ada di bawah. Nih, scatter plot. Nah, ini. Sumbu Y adalah sumbu yang paling kiri, yang vertikal. Anda lihat ini adalah angka 0 untuk sumbu Y. Maka Anda melihat ya, data ini ada di antara berapa dengan berapa. Jadi kalau saya melihatnya, maka data itu di antara 0,2 dan 0 min 2. Ya. Kemudian lihat penyebarannya. Ya. Jadi dikatakan heterus kalau misalnya menggerombol, kemudian menyebar atau menyempit, ya, itu terjadi heterus. Tapi di sini saya bisa mengatakan bahwa data menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Ya. Jadi menyebar di antara 0,2 dan 0 min 2. Ya. Meskipun di atas 2 ini masih ada satu titik. Di atas, di bawah min 2 juga, ya. Di atas ada 2 titik, di bawah min 2 juga ada 2 titik. Oke. Jadi kita mengatakannya mayoritas ada di antara 0,2 dan 0 min 2. Jadi ini membutuhkan judgement ya untuk penelitinya ya. Kita copy. Kita kecilkan dulu, bisa enggak ya? Kita copy, kemudian kita bawa ke tempat. Jadi uji heterus. Ini adalah uji untuk melihat
varians residual. Dari variabel X. Nah, heteroskedastisitas itu jika terjadi, maka persamaan regresi itu menjadi tidak tidak signifikan atau tidak bisa digunakan untuk memprediksi nilai Y. Ya, itu jika terjadi heteros. Ya. Karena itu syarat yang harus dipenuhi atau asumsi klasiknya harus dipenuhi jika data terbebas dari masalah heteros. Ya. Terus uji heteroskedastisitas bisa menggunakan kedastisitas dapat dilihat dari grafik scatter plot. Terus data dikatakan terbebas dari masalah heteros jika pola data menyebar di antara nol Y dan 0, koordinatnya ya ini min Y. Dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi data dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas jika data tersebut menyebar di antara sumbu 0Y dan 0-Y dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi tidak bergerombol atau melebar, menyempit, dan seterusnya. Sekarang kita ini untuk kita kecilkan, kita masukkan gambar 42. Scatter plot. Nah, jadi berdasarkan gambar 42,
terlihat bahwa data menyebar di antara dalam kurung 0,2 atau plus 2 dan 0, min 2. Nih ya. Jadi Anda lihat sumbu vertikalnya, ini angka 0 di tengah. Jadi itu kita melihatnya secara horizontal ya. Jadi menyebar di antara ini 0,2 ini. Kita tarik garis horizontal angka 2 ke kanan dan 0 min 2 ya. Jadi garis horizontal dari min 2 ya, kita tarik ke kanan, maka data menyebar di situ ya. Nah, kalau data menyebarnya di antara dua sumbu ini, kemudian tidak membentuk pola tertentu, ya, maka kita bisa menyatakan tidak membentuk pola tertentu ya. Tertentu, ya apa sih? Maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah heteros. Nah, kalau bebas berarti analisa bisa dilanjutkan ke analisa regresi. Ada pertanyaan? Berarti kita sudah untuk uji asumsi klasik. Jadi ini sudah terpenuhi semua tiga-tiganya karena dia juga terdistribusi normal. Asumsi pertama yang dipenuhi. Asumsi kedua yang dipenuhi yaitu terbebas dari masalah multigo. Ya. Asumsi ketiga yang dipenuhi adalah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, kalau semuanya terpenuhi, maka analisa bisa kita lanjutkan ke persamaan regresi, ya, analisa regresi berganda dan seterusnya. Ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah uji asumsi klasik. Sudah jelas, ada pertanyaan? Yang harus Anda hafalkan adalah data yang digunakan, grafik yang digunakan, kemudian ketentuannya. Ketentuan untuk memberi judgement apakah terbebas, apakah memenuhi, ya seperti itu. Ya. Kalau sudah, berarti Anda tinggal untuk latihan individunya ya, Anda tinggal mengerjakan seperti yang saya tunjukkan. Untuk narasinya boleh terserah, boleh berbeda. Yang penting Anda tahu persyaratannya. Ya. Itu ya.